Halo semua, salam damai sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam edisi devosi kali ini. Saya percaya bahwa saudara, bapak dan ibu semua dalam keadaan sehat dan baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kali ini saya sebelum sharing menyampaikan himbauan, tetaplah berada di rumah, tetap ikutin protokol pemerintah, jaga kesehatan, dan supaya bersama-sama kita mengikuti anjuran pemerintah memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Oke? Dan persiapkan hati, saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita semua dan kita akan belajar bersama-sama. Pagi ini saya akan berbagi kepada kita semua dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit, ya, dari Matius pasal yang ke-7. Yang akan saya bagikan yaitu dari tema dua macam dasar, ya. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak dan Ibu, secara sederhana saja kita bisa memahami bahwa ini adalah perumpamaan, ya, dari Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya dan para pendengar pada waktu itu. Dari pembacaan ayat-ayat tadi kita bisa mengambil, kita bisa menyimak bahwa di sana ada dua golongan manusia, yaitu ada manusia yang bijaksana dan ada manusia yang bodoh. Alkitab kalau kita baca dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita bisa menemukan ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang membedakan dua macam kelompok manusia. Seperti di Mazmur ada yang kelompok fasik dan kelompok orang benar. Dan di Perjanjian Baru banyak kita lihat bahwa ada domba, ada kambing, ada ilalang, ada gandum, ada orang bijaksana, ada orang bodoh, dan banyak yang lainnya. Dan di dalam ayat ini Tuhan sudah jelas bahwa ada kelompok orang yang bijaksana dan ada kelompok orang yang bodoh. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di sana ada dua tipe bangunan, ya. Ada bangunan yang dibangun di atas batu dan ada juga bangunan yang dibangun di atas pasir. Nah, itu semua adalah gambaran. Itu semua adalah ilustrasi, metafora untuk kualitas dua kelompok manusia yang hidup hari-hari ini. Bagi kita harus belajar dari pengajaran Tuhan Yesus yang kita dengarkan pada hari ini. Bapak dan Ibu, hari-hari ini adalah masa-masa pengujian, ya. Masa-masa menentukan apakah sebuah bangunan rumah atau sebuah bangunan itu kokoh atau rapuh. Sekaranglah masa itu, sekaranglah waktu untuk menentukan itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, biarlah hari ini, ya, Bapak dan Ibu diingatkan, ya, diberkati oleh firman Tuhan bahwa Bapak dan Ibu harus bijaksana. Nah, dari pembacaan tadi kita harus bertanya, kita termasuk bagian kelompok yang mana?
saya memastikan bahwa Bapak dan Ibu semua, saudara yang mendengarkan adalah kelompok manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena tidak hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi juga menjadi pelaku-pelakunya. Ngomong-ngomong tentang bangunan, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk mencarikan ilustrasi bahwa di Dubai ada sebuah bangunan yang tinggi, ya, tingginya hampir lebih daripada 850 meter, ya, tingginya, ya, terdiri dari hampir 200 lantai. Ketika saya mencari tahu tentang bagaimana peletakan pondasinya, Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Segala persiapan, ya, segala pemikiran, segala biaya itu tidak main-main untuk meletakkan pondasi dari sebuah bangunan, Bapak dan Ibu. Dan ternyata konstruksi daripada desain daripada bangunan ini itu digarap oleh perusahaan yang sama yang membangun menara kembar di Malaysia. Artinya dasarnya, pondasi yang diletakkan yang tidak kelihatan itu menentukan bangunan yang berdiri di atas permukaan yang dilihat oleh manusia. Itulah gambaran sama seperti kita layaknya hari-hari ini. Kita kelihatan, ya, kita dilihat oleh manusia, orang-orang di sekitar kita, tetapi kita memiliki pondasi, ya, yang kuat di dalam firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu kalau kualitas hidup kita ini bagus, kuat, tangguh, ya, di dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengalami ujian, kita tidak tahu, Bapak dan Ibu. Sekaranglah masa-masa itu, di masa sulit ini, kita semua mengalami ujian, tidak terlepas dari siapapun diri kita, ya, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita semua diuji oleh masa sulit sekarang ini. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, bagaimana nantinya? Waktu, masa yang akan menjawab nanti, yang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu kita semua adalah orang-orang yang berdiri kokoh di atas pondasi yang teguh, yaitu firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Oke? Jadi saya akan memberikan 2 poin dari pembacaan firman hari ini. Saya akan berbagi 2 hal, yaitu yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mendengar di sini tidak mendengar sekedar seperti yang kita pahami, ya, seperti telinga kita mendengar sesuatu atau mendengar orang. Tidak, Bapak dan Ibu. Saya percaya mendengar di sini artinya kita mengkonsumsi, merenungkan, memahami, menggali, mempelajari firman Tuhan agar benar sungguh-sungguh firman itu boleh menguasai, boleh mengarahkan, boleh menuntun, boleh mencerahkan kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Di dalam Mazmur pasal 1 dan juga di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, biarlah kita ini merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di Yosua ditegaskan memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita gali lebih dalam, kita pelajari lebih lagi, kita konsumsi lebih banyak firman Tuhan hari-hari ini, lebih daripada yang lain. Karena dengan demikian, ya, pola pikir kita, pola rasa kita, dan pola tindak kita akan dipengaruhi, akan didasari, akan ditentukan oleh firman yang sudah kita miliki, yang sudah kita konsumsi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi itu poin yang kedua. Bukan hanya mendengar saja. Mungkin saat sekarang ketika saya berbagi firman ini, Bapak dan Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan biarlah Roh Kudus, ya, yang ada dalam setiap kita boleh menolong kita, boleh mendengar firman Tuhan
dengan roh kita, dengan batin kita, manusia rohani kita mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan mendengar, Bapak dan Ibu. Nah, poin yang kedua yang saya bagikan adalah melakukan firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, melakukan firman Tuhan itu berarti ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita ini menjadi orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang pintar, ya, orang yang memiliki kehidupan lebih daripada yang lain, Bapak dan Ibu. Itu bukan perkataan saya, bukan teori saya. Firman Tuhan berkata, ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara menjadi orang yang bijak, yang cerdas, yang pintar, Bapak dan Ibu. Ya, perkatakanlah firman Tuhan, ya. Kemudian lakukanlah firman Tuhan, Bapak dan Ibu, dalam hidup kita. Ya, biarkanlah firman Tuhan itu meluruskan jalan-jalan kita. Ya, biarlah firman Tuhan itu memimpin hidup kita, mengarahkan kehidupan kita. Biarlah kita semua ini di dalam setiap hal yang kita kerjakan hari-hari ini, kita ini boleh taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena ketaatan firman Tuhan itu adalah sebuah ibadah, sebuah persembahan, ya, sebuah kecintaan kepada Tuhan. Karena kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita melakukannya. Dengan melakukan bahwa kita mengatakan, Tuhan, saya mencintai Engkau, saya menghormati Engkau, sehingga saya melakukan firman-Mu di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mari kita aplikasikan firman Tuhan ini di dalam konteks keluarga dan komunitas kecil. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Mari suami, istri, anak-anak kita hari-hari ini semakin banyak mengkonsumsi, semakin banyak merenungkan, semakin banyak mendengarkan, semakin banyak menggali kebenaran firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, kemudian yang kedua, mari kita juga lebih banyak mempraktekkannya. Misalnya saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni, kesatuan hati. Di dalam konteks sekarang lagi mengisolasi diri, ya kita praktekkan firman Tuhan yang ada nih, Bapak Ibu. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ya, Paulus pernah berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan berarti nggak ada, Bapak Ibu, terbatas. Tetapi latihan rohani, walaupun ibadah-ibadah kita itu berguna sampai kepada kehidupan yang akan datang, kata Rasul Paulus di dalam suratannya kepada Timotius, Bapak dan Ibu. Jadi mari kita melatih diri kita di dalam pendengaran, di dalam praktek, karena latihan-latihan itu akan bermanfaat, akan berguna sampai kehidupan setelah kehidupan saat ini. Bukan berarti kita tidak memikirkan latihan-latihan yang jasmani, perlu. Cuman latihan rohani, ibadah-ibadah kita, yaitu membaca firman, yaitu berdoa, yaitu muji menyembah Tuhan, dan hal-hal lain, semuanya adalah dalam rangka mendengarkan, mengkonsumsi firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mari sama motivasi. Dan sekarang mari kita berdoa dan mensyukuri firman Tuhan yang barusan kita baca. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur hari ini boleh diberkati, dicerahkan, dikuatkan oleh firman-Mu, oleh pengajaran Tuhan Yesus, bahwa biarlah kami menjadi orang-orang, menjadi anak-anak-Mu, yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, Tuhan. Agar apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi janji-janji-Mu itu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami, karena kami taat melakukan firman-Mu. Biarlah setiap Bapak dan Ibu, setiap orang yang mendengarkan program ini, mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan, dipulihkan, direstorasi oleh Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus menuntun kami. Di masa-masa seperti ini kami membutuhkan Engkau lebih daripada yang lain, Bapa. Demikianlah doa hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap kami
hari ini menerima berkat berlimpah-limpah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan singkat hari ini. Semoga saudara semua mendapatkan berkat dari Tuhan dan selamat menjalankan kehidupan kita masing-masing. Amin. Tak ada lembah gelap